oleh yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Haji Aam Amiruddin MSI. Untuk itu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Bapak Bupati, mudah-mudahan Bapak sehat selalu, berkah. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah, juga yang saya hormati para alim ulama yang hadir di sini, Bapak Ibu Ketua OPD, asisten, dan seluruh keluarga besar ASN yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur, juga ibu bapak yang hadir pada kesempatan ini. Ibu sehat, Bu? Bahagia enggak? Yang benar. Ya. Pak Bupati, Pak Sekda, saya izin turun di bawah. Saya tuh ingin suka deket dengan ibu-ibu. Ya. Jadi kalau ceramah terlalu hari Pak Bupati mah masihan sambutan saya di luhur. Ceramah mah abdi hoyong kahandap ya. Hoyong caket jeung ibu-ibu. Jeung bapak-bapak oge engke kaditu. Ya. Ibu, tadi saya tanya, bahagia enggak? Bapak-bapak kumaha, bahagia ente? Bapak-bapak ya bahagia. Ya. Ibu bapak, kita itu dalam hidup pasti punya harapan, betul nggak sih? Harapan kita dalam hidup, saya kasih contoh. Kenapa bapak ibu nyekolahin anak? Pasti punya harapan. Kenapa bapak pergi pagi pulang sore, kadang meeting sampai malam, bekerja, ya? Selain pengabdian kita sebagai ASN misalnya, atau ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, selain melaksanakan amanah, pasti ada harapan. Betul nggak Pak? Apa harapan bapak dalam hidup? Apa harapan kita dalam hidup? Harapan kita dalam hidup cuma dua. Bahagia dunia akhirat, ada hiji deui, salamet. Ya. Iya, hidup mah harapan tuh dua Pak. Gimana kita bisa bahagia? Gimana caranya salamet? Udah, nggak usah mikir yang lain-lain. Kudu bahagia. Untuk apa? Ibu punya misalnya suami kasep beunghar, tapi ibu sok disiksa ku salaki. Nepi ka leher coplok sok. Naon sok? Mendingan punya suami kasep beunghar tapi ibu disayangi. Bener teu? Gitu. Jadi kita hidup itu dua sebenarnya. Gimana bahagia, gimana selamat. Ayah, ibu, bapak nu pergi pagi, pulang sore, ya. Kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki. Kunaon? Pokoknya mah ameh barudak sakola. Keun we teu dahar ge, nu penting barudak sakola. Saya tahu harapan Anda, anak-anak kita itu nanti bisa bahagia. Keun urang sangsara, asal barudak bahagia. Keun urang menderita, asal barudak bahagia. Jeung salamet. Laras teu? Jadi ibu harapannya apa? Tong ngahuleng apa? Kakarage di bejaan bieu. Jadi harapan ibu apa? Naonnya? Bahagia dan Rasulullah Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh sahabat, doa apa yang paling sering dibaca oleh Rasul? Kata Ummu Salamah, ada dua. Satu Al-Baqarah 201,
2 Ali Imran ayat 8. Apa Bapak-bapak Al-Baqarah 201? Ya. Nah, teh arapaleun tapi begitu Robbana oh eta. Cik ngomong ti tadi atuh Robbana atina gitu. Jadi biasanya kalau coba Al-Baqarah 201. Al-Baqarah 201 nah. Cik baca Robbana atina. Oh eta. Robbana atina fid dunya. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa Robbana atina fid dunya hasanah. Makanya Bapak Ibu kalau kita umroh, tawaf, sok baca segala. Tapi aya nu kedah dibaca di setiap putaran dari Ruknul Yamani sampai Hajar Aswad tuh Robbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Anu kedua kata Ummu Salamah, doa yang paling sering dibaca itu adalah Ali Imran ayat 8. Ya. Pasti ngintip tah. Ya, aya bocoran. Ali Imran ayat 8 teh Pak, Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi kata Ummu Salamah apa? Oh aslinya nggak ngintip udah hafal. Alhamdulillah ya. Ibu-ibu teh atuh. Ya. Ibu-ibu mah kalau urusan hafalan nomor 1. Bahkan ketika umroh ya di manasik saya bagikan tuh buku-buku doa. Ya. Anu ngapalkeun teh istrina. Suamina mah di sebelah we kieu. Amin. 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 Kan gitu. Istrina teh nu ngapalkeun doa teh ya. Wah, ngapalkeun. Mau haji, mau umroh teh ngapalkeun. Kata istrinya, "Ayah, nah teh ngapalkeun. Mama nu ngadoa ayah mah kieu. Amin. Amin. Amin." Gitulah Pak ya. Nah, mata saya percaya kalau ibu-ibu hafalan doanya lebih banyak. Amin. Nah, ada 2 doa yang paling sering dibaca oleh Nabi. Robbana atina fid dunya hasanah itu minta keselamatan. Ya. Wa qina adzabannar, minta kebahagiaan dan minta Pertanyaannya, kenapa Pak? Kita disuruh berdoa Robbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan bengkokkan hati kami. Jangan belokkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Kenapa kita berdoa begitu Pak? Kenapa? Supaya bahagia dan selamat. Kumaha sih? Kan untuk bahagia dan selamat hati teh kudu lempeng. Pikiran teh kudu lempeng. Jiwa teh kudu lurus. Mun hoyong salamet hati teh kudu lempeng. Ya Allah jangan bengkokkan hati kami. Sok salamet. Kalau hati kita lurus, pikiran kita lurus, salamet Pak. Bahagia gitu. Makanya doa itu saling melengkapi. Jadi kenapa kita berdoa Robbana la tuzigh qulubana? Kenapa? Supaya bahagia dan jadi untuk bahagia dan selamat tuh kita harus mengikuti arahan. Sekarang kalau saya ingin selamat, ya saya kudu lihat map, kudu lihat peta, ya. Kalau saya mau ke satu tempat supaya teu nyasab, ningali peta. Makanya doa itu saling melengkapi. Nah, terutama Bapak Ibu yang di Cianjur, ada rumus yang bagus selain doa yang dianjurkan oleh Nabi supaya kita bahagia dan selamat kudu kumaha. Tuh, ngaharulang geura. Hadiahna umroh, sok. Kita akan bahagia dan selamat kalau manjur berakhlak. Kita bahagia kalau mandiri. Kita bahagia kalau maju. Kita bahagia kalau religius. Kita bahagia dan selamat kalau berakhlak mulia. Eta. Naon ting harulang kieu. Lanjut Bu, kalau ingin bahagia kudu mandiri, tong ngagantungkeun ka batur gitu ya. Mandiri, gantungkan diri kepada Allah dan ikhtiar. Dengar ya, hidup mah tidak cukup sekedar ya Allah beri saya rezeki, ya Allah beri saya rezeki. Urang teh kedah damel, ya Allah beri saya sehat, ya Allah beri saya sehat. Urang teh kudu ngajaga kesehatan. Ya Allah beri saya sehat, ya Allah beri saya sehat. Geus puguh ibu teh asam urat, kesukaan teh kikil.
seblak, ya. Apa? Jadi gini, bukan tidak boleh makan seblak, bukan tidak boleh makan bakso kikil, bukan. Tahu diri, mun saya asam urat, kudu dihindari. Artinya apa? Untuk bisa mandiri itu, pertama kita kudu menggantungkan diri kepada Allah, kemudian kudu ikhtiar. Bagaimana kita bisa mandiri? Ya, mandiri itu diri kita. Tetap kita mah ada yang ngatur. Ya, Bapak Ibu, ada ayat yang mengatakan wa indahu mafatihul ghaib. Milik Allah segala kegaiban. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang tahu tentang kegaiban kecuali Allah. Jadi hidup kita itu dalam kegaiban. Ibu, Bapak, setelah pengajian ini punya acara enggak? Punya rencana? Pasti terjadi. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Wallahu, kita mah hanya bisa berencana. Wa matadri nafsu madza taksibu ghadan. Kamu bisa merencanakan sesuatu, tapi apa yang akan terjadi pada dirimu besok itu kamu tidak tahu. Berarti kita ini hidup dalam misteri, dalam kegaiban. Kulantaran kita ini hidup dalam misteri, ke depan itu kita tidak tahu, maka kita selalu bermohon bimbingan. Nah, selain mohon bimbingan, kita harus melakukan sesuatu. Harus kerja keras. Yang bahasa agamanya disebut ahsanu amala. Jadi kemandirian itu akan terjadi ketika kita dekat dengan Allah dan kita sungguh-sungguh bekerja, ikhtiar. Karena yang Allah lihat itu ikhtiar, bukan hasil. Wa quli malu fasayarallahu amalakum. Allah akan lihat ikhtiar kamu. Makanya tugas kita ini, Pak, Bu, ikhtiar, Pak. Ya. Ngadik anak, ikhtiar. Apakah anak kita soleh atau tidak? Itu mah bukan wilayah kita. Kita ikhtiar jaga kesehatan. Apakah kita sehat atau sakit? Itu mah bukan wilayah kita. Jadi wilayah kita apa? Ikhtiar. Makanya yang Allah lihat itu ikhtiar kita. Ibu ngapalkeun Quran teu apal-apal. Ya. Wadduha wal laili idza saja. Idza saja. Wadduha wal idza saja. Ayat anu kitu. Eta tos 3 minggu ngapalkeun, selalu mentok di idza saja. Pertanyaannya, berpahala enggak? Berpahala. Tapi ibu teu apal kan? Teu nanaon, mungkin itu mah bawaan lahir. Nah, ranking sakola we selalu selesai jumlah murid atuh. Murid 30, ranking 30. Pernah masuk 10 besar, muridnya 10 orang. Nah, tapi kita ini akan diberi pahala sesuai ikhtiar kita. Makanya kemandirian itu tidak bisa lepas dari ikhtiar yang sungguh-sungguh. Sok ikhtiar yang sungguh-sungguh. Nah, apalagi Bapak Ibu ASN ya, Korpri itu teh ikhtiar nanti kudu sungguh-sungguh. Kata anak sekarang mah, I do my best, aku lakukan yang terbaik. Bu, mun ibu masak, sok ikhtiar. Ternyata suami pas makan teh ongkek, itu lain soal. Sok ya. Gimana ayah? Oh, teh nanaon. Dapat pahala teu? Karena apa? Ikhtiar, ya. Nih, ini hadir nih, ya. Yang nonton di YouTube, Instagram, Telegram, radio streaming, itu teh udah lebih dari 6.000-an ibu bapak disaksikan teh yang hadir di sini. Ya kan? Gitu. Itu berdasarkan ikhtiar panitia dan seluruh jajarannya. Berdasarkan ikhtiar Pak Bupati dengan seluruh jajarannya. Kita ikhtiar yang terbaik. Hasilnya seperti apa? Fatawakkal 'ala Allah, gitu. Saking ikhtiar hebat apa? Saya nanya, iya acara teh di masjid sanes Ustad di ieu teh naon namanya teh? Alun-alun teh ieu tah nu ieu. Amphitheater. Wah, itu luar biasa. Pak Bupati, saya sering datang ke berbagai alun-alun. Ini yang paling enak. Wah, ini luar biasa, ya kan? Wah, luar biasa.
ya. Jadi tabligh akbar teh enak lah gitu. Nah, itu ikhtiar ku Allah teh ditulung, dipasihan pitulung cuaca cerah. Tapi kan kudu ikhtiar heula. Untuk ikhtiar terbaik diantisipasi. Saya tanya, iya acara teh di masjid, sanes Ustad di luar cenah. Tapi sound system di masjid tuh sagitu lengkap. Bilih hujan ke masjid. Berarti eta naon? Ikhtiar. Jadi yang namanya ikhtiar itu harus total, harus sungguh-sungguh supaya mandiri. Tah iya ya, pikarudeun teh. Iya tah mulai pikarudeun teh. Jadi kita tuh kudu ikhtiar yang sungguh-sungguh supaya mandiri. Kalau kita tidak ikhtiar yang sungguh, ari hoyong mandiri tapi kerja ngasal, teu tiasa, Pak. Nggak bisa. Jadi kemandirian itu, kemajuan itu, pertama rumusnya harus ahsanu amala, rumusnya harus banyak bergantung pada kuasa Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu punya cita-cita, manjur, maju, mandiri, religius, berakhlak, eta naon namina? Gusti ya Allah. Allah beri hamba ketabahan, kesabaran ya Allah. Bu, kieu sok pikarudeun kieu. Mandiri, maju, religius, berakhlak mulia, tah eta teh namina naon? Cita-cita. Nah, ari manjur mah singkatan. Kan tadi saya sudah bilang, kalau kita punya cita-cita, tawakal ke Allah. Cita-cita kita apa? Mandiri, maju, religius, eta naon? Cita-cita. Kekeh manjur. Manjur mah singkatan, Gusti. Tah bapak-bapak mau ngaos jeung ibu-ibu kieu. Ya. Tapi resep saya mah, ya kan? Bahagia ya. Nah, jadi bapak-bapak, kita semua punya cita-cita. Fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu punya cita-cita, gantungkan cita-citamu pada kuasa Allah. Matak untuk bisa mandiri, maju, religius, berakhlak mulia, kudu menggantungkan diri dulu kepada Allah. Banyak berdoa, mohon, ya Allah kami punya cita-cita, beri kekuatan, beri pertolongan, beri kemudahan. Karena kalau Allah berkehendak, apa? Kun fayakun. Menurut kita tidak mungkin, ya jadilah gitu. Masih ingat ceritanya Nabi Ibrahim? Mana masih teh? Nabi Ibrahim teh nikah berpuluh tahun, teu dipasihan putra. Wajar teu orang yang menikah pengen punya anak. Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solih. Tah puluhan tahun Nabi Ibrahim teu dipasihan keturunan. Sampai akhirnya satu saat ya datanglah malaikat menyerupakan diri seperti manusia. Bisa dilihat di Quran. Cari dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas ya. Ya ayah mau dibejaan ameh gawe sok. Nah, Bu ya, bilih panas boleh kapayun, Bu. Sok. Tapi ketang ieu teh matahari sehat. Ya, kan we rada kerung gitu nanaon. Saya teh lagi cerita apa sih? Ya, bukan lupa ngetes saya mah. Nah, Bapak Ibu, Nabi Ibrahim puluhan tahun tegaduh putra, ngadoa. Fa'ujasa khifah. Datanglah malaikat menyerupakan diri seperti manusia. Aujasa khifah tuh Nabi Ibrahim agak takut. Kenapa orang ini diberi hidangan nggak dimakan? Lalu dua orang itu mengatakan, aku ini malaikat. Aku datang memberitahu kepadamu bahwa istrimu itu akan hamil dan kamu akan punya anak bernama Ishak. Begitu istrinya dengar, ya, di Quran itu menyebutkan sampai putranya itu Ishak. Ismail mah dari Bunda Hajar. Kan orang keur ngobrolkeun Sarah. Kan istri Nabi Ibrahim teh dua. Sabaraha?
Dua. Bunda Hajar dan Bunda Sarah. Ini lagi cerita Bunda Sarah. Jadi puluhan tahun gak punya anak. Lalu diberitahu, kamu bakal punya anak. Namanya Ishak yang soleh. Istri Nabi Ibrahim yaitu Bunda Sarah menutup wajahnya dengan tangan. Bagaimana aku punya anak? Aku ini udah tua. Aku ini sudah tidak mens lagi. Aku ini sudah menopause. Kata malaikat, demikianlah Tuhan berkehendak. Allah berkehendak kun fayakun. Maka wanita yang sudah tua, yang tidak mungkin hamil, ariku Allah kun fayakun. Jadi bagi Allah mah tidak ada yang tidak mungkin. Teu aya nu mustahil. Matak urang kedah kumaha? Ngadoa. Itu saralah wae. Ieu teh pasti can sarapan ieu teh. Jika nama jadi leng tos iya bubar sok milarian tuangan masing-masing. Jadi Bapak Ibu, kita semua punya cita-cita, ya. Cita-cita yang mulia kita itu manjur. Tawakal ala Allah, tawakal ke Allah. Seueur ngadoa, tapi ngadoa saja teu cukup, kedah ikhtiar. Ya, kalau kita mengatakan ya Allah beri hamba ilmu, ya Allah, kedah belajar atuh. Ya Allah beri saya rezeki, kedah damal atuh. Ya Allah beri saya kesehatan, ya hidup saya harus hidup kita kudu sehat atuh. Jadi antara doa sareng ikhtiar teh kedah nyambung, ya, harus berjalan berbarengan. Nah, janten supaya orang manjur nu hiji kedah ngadoa, nu kadua kedah ikhtiar, nu katilu kedah belajar. Doa, ikhtiar, belajar. Kenapa Bu? Ikhtiar harus dibarengi dengan belajar. Sebab ikhtiar kalau tidak dibarengi dengan belajar, nanti kata anak mahasiswa tidak efektif, tidak efisien. Tapi ku ilmu biasa cepet, ya, biasa cepet. Matak beda, ya. Anu masak diajar keneh jeung nu ahli. Nu masak diajar keneh mah aya catatan, ya. 2 sendok gula, 1 sendok garam, 2 siung. Atuh ieu tegas kaburu asakan. Sabab ilmu na kurang. Kakara diajar, ari nu ilmu na jago mah enak. Ari nu tadi nu kieu ya kan ngadamel ieu lodeh pasti teh ayah kumaha ieu teh lodeh lodeh apa kolak mama gitu. Jadi ternyata Pak ku ilmu mah janten efektif efisien, kerja kita langkung cepet. Matak urang teh terutama Bapak Ibu kita semua siapapun apakah ASN apakah masyarakat kudu seueur diajar. Alhamdulillah Pak Bupati tadi mencanangkan insya Allah ya di Cianjur teh bakal ada universitas negeri janten sakola teh teu kudu ka Bandung, teu kudu ka Bogor, teu kudu ka Cianjur. Teu kudu ka Bogor, teu kudu nyambut Jakarta jadi Cianjur. Teu kudu ka Jakarta, teu kudu ka Bogor, teu kudu di Cianjur ge aya. Nah, itu salah satu upaya dari pemerintah supaya kita ini menjadi masyarakat yang pembelajar. Bu, Pak, saya ingin tanya Bapak-bapak. Ayat yang pertama turun kepada Nabi, apakah ayat sholat? Bukan. Apakah ayat saum? Apakah ayat haji? Ayat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh belajar. Jadi untuk bisa mewujudkan cita-cita manjur itu, maju mandiri berakhlak religius berakhlak mulia, hiji gantungkeun jiwa kita ke Allah, 2 ikhtiar, 3 belajar terus belajar ya. Kenapa? Karena kehidupan itu selalu berubah ya. Kehidupan itu selalu berubah, jantan kedah diajar belajar gitu. Belajar apa Ustadz? Apapun. Bagi Bapak Ibu yang anaknya masih kecil, belajar bagaimana pertumbuhan psikis anak. Ya. Bagi yang
sudah mau pensiun, belajar bagaimana menerima kenyataan pensiun. Ya. Oh, bagi yang sudah pensiun, gimana hidup dalam kepensiunan? Kan gitu. Perlu belajar kan? Belajar gitu. Belajar. Semua tuh belajar terus, belajar terus. Ya. Aya ibu-ibu nu rajin maca, rajin ngupingkeun ceramah, rajin ngaos, ya. Jadi ke anak teh enak gitu loh. Mama, tadi di sekolah ada orang gila loh. Oh ya, terus gimana? Ih, mama, dia tehnya nggak pakai baju loh. Terus makan makanan dari sampah loh, mah. Oh, terus ibu dengerin, ya kan gitu. Nah, itu ibu yang hebat, jadi pendengar. Dan tidak perlu dikomentari. Tapi ayah ibu-ibu, geus tong ngomong ke nu gelo dahar. Makan. Eta badan sakitu begang gitu. Sok makan. Kalau kang ngomong ke nu gelo kumaha sih? Tak berarti eta teh ibu yang tidak berilmu. Padahal anak itu ngomongin anu gelo di sekolah untuk didengerin saja. Ada anak, mama, tadi temen aku dimarahin loh oleh guru. Terus disuruh nulis di papan tulis 10 baris gitu. Oh, terus gimana? Anak ngomong teh untuk didengerin. Hari ibu mah kalah kah? Mama, temen aku dimarahin oleh guru. Makanya kamu jangan nakal. Cek budak teh, naon? Nah, jadi orang nu dicari. Makanya jangan nakal. PR kudu dikerjakan. Makanya mama suka cerewet. Bisi kamu teh dimarahi oleh guru. Makanya. Bu, ayat nu gitu. Kenapa gitu? Kurang ilmu. Dah orang yang berilmu mah dengerin. Nih bapak-bapak yang saya cintai. Jadi ayah yang hebat itu kudu pakai ilmu supaya anak kita satu saat mandiri. Kenapa? Karena jadi ayah sekarang ini beda. Dulu ketika saya jadi anak, maka ayah yang hebat yang berwibawa. Mata keningannya emak teh kieu. Kada ieu teh mukna si bapak. Ayah teh ngalaman gitu. Muk ieu cangkir, ieu kursi, ieu piring, kada nu si bapak. Da baheula mah orang tua yang hebat yang berwibawa. Atuh Bu, kalau baru gini aja subuh-subuh. Wudu urang teh kan. Sok budak ayeuna. Teu ngaruh atuh dehem. Saya dulu bapak saya cuma langsung Bu. Dah memang orang tua 50 tahun lalu mah nu berwibawa. Tah orang tua ayeuna mah bapak-bapak, terutama adik-adikku yang masih muda-muda, orang tua yang hebat sekarang bukan yang berwibawa, tapi yang bisa jadi teman untuk anak. Nah itu yang jadi teman, ngobrol budak teh, ayahnya tadi teh di sekolah, iya nah gimana nah. Jadi ngobrol jadi juga babaturan gitu loh. Mama, nah itu ibu yang hebat, bapak yang hebat, yang jadi teman. Contoh, ayah yang jadi teman, begitu pulang dari kantor, ningali anaknya main bola, ya. Kalau ayah yang bosi, dia simpen tasnya. Jam sakieu masih ulin, mandi, sholat. Tak eta ayah yang jadi bos. Nah zaman ayeuna mah teu usum kita coret. Jadi ayah yang hebat yang bagaimana? Begitu pulang kantor, anak masih main menjelang maghrib, si ayah nyimpen tasna. Ikut main bola jeung budak 5-10 menit. Bentar lagi mau maghrib. Wah, kita mandi. Tapi si bapak teh terlibat dulu jadi temen. Nah itu ayah yang jadi teman. Nah mata kudu belajar ya. Bapak-bapak muda ya kudu belajar. Tapi ada juga bapak nu begitu anaknya lagi main bola, dia simpen tasnya, dia ikut main bola sampai ke jam 8 peting. Eta ayah nu kumaha eta nu ayah nu kumaha? Ayah bubudakeun tama. Jadi maksud saya untuk bisa mandiri, maju, religius, berakhlak mulia, gantung jiwa kita kepada Allah, ikhtiar yang sungguh-sungguh, belajar yang sungguh-sungguh. Belajar apa Ustadz? Apapun belajar. Apalagi teman-teman di Korpri, ASN, belajarnya sesuai bidangnya masing-masing. Jadi satu apa Bu? Tuh, ngahulang dah, ngadoa, ikhtiar, belajar ya. Nuka opat, supaya cita-cita terwujud tuh kita harus selalu berterima kasih. Syukur we Bu, terima ya. Jadi ulah kieu,
yang ngebuka salah kita jika kieu entong. Kan eta teh pilihan ibu. Butut-butut ibu, alus-alus ibu nu milih. Nah hari ayeuna, ya Allah Gusti salah kita jika kieu entong. Syukuri. Naon hae, syukuri. Naon ibu hae gitu, syukuri. Bapak ge kitu. Yang apa majikan teh nih. Teu jelas kieu bentuknya Gusti ya. Bapak terima, syukuri. Badag teh ayeuna da dulu malangsing. Bener nggak Bu? Dulu baju ibu ukuran S, bahwa sekarang XL, no problemo. Kan wajar atuh. Jadi Pak, kalau kita ingin maju, mandiri, religius, tong hilap syukur. Syukur. Nah, syukur itu apa? Wad musyai'i fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bu, kalau suami ibu punten gajinya 3 juta, gaduh motor ge geus alhamdulillah. Ari gaji 3 juta nu kabayang hoyong mobil, please deh mikir. Sik mikir atuh. Karunya atuh suami gaji 3 juta nu diomong teh, ayah mun gaduh mobilnya jigana urang moal kahujanan, mun gaduh mobil entong nyarios kitu. Mun gaji 3 juta ku gaduh motor ge alhamdulillah tos cekap. Itu namanya syukur. Ya. Kalau gaji 4 juta ulah hoyong ayah jigananya mun gaduh bumi di pinggir jalan anu gede, pokoknya mama ngawarung di ditu. Gaji salaki 4 juta hoyong bumi di sisi jalan utama. Teu kudu Bu, syukuri we. Gaduh bumi di gang ge teh nanaon. Nu penting mah ada tempat berlindung. Eta ge geus alhamdulillah ya. Insya Allah lamun GoFood atau jual online bakal kapanggih walaupun garis miring insya Allah ya kan gitu. Aam Amiruddin ya, rumah Gang Haji Saleh garis miring 17 garis miring 18 garis miring pinggir sungai, ketemu Pak, ketemu. Nah, jadi yang penting apa Bu? Ikhtiar ma atos tadi, syukur. Kenapa banyak orang yang tidak bahagia? Tersyukur atuh. Ya. Bu, kalau ibu ya tiasa meserna kerudung ya harga 50.000, syukuri saja. Nggak usah kemudian mikir pengen 200.000, capek ibu, capek. Ya. Untuk apa bapak-bapak beli jam tangan yang 500 juta kan? Ya, nu gaduh 500 juta jam tangan. Ya, untuk apa? Tekudu ya. Nu 50 juta ge cukup. Mun beunghar. Saya ingin cerita apa Pak? Syukur, tampi ya. Nah, Nabi mengatakan kalau kamu ingin punya jiwa syukur, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihat orang yang lebih sulit dari kamu. Bahwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Itu membuat kamu lebih berterima kasih. Alhamdulillah bapak-bapak ASN, ibu-ibu, paling tidak kan ibu bapak mah gaji nate tos jelas tiap bulan. Ya, sekian. Syukuri tah. Sekian. Alhamdulillah syukur. Mungkin lihat orang yang lebih sulit dari kita. Aya nu kerja di perusahaanna bangkrut ya. Bapak mah alhamdulillah, ibu alhamdulillah. Sok syukuri. Ya, makanya hiduplah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Supaya apa? Kita harus hidup sesuai dengan kadar kemampuan kita. Supaya apa? Supaya apa? Supaya kita mandiri. Nah, Ustadz mah bolak-balik we. Da nya kan materina eta. Ya? Bu, kenapa orang akhirnya dia hidup tidak mandiri? Ngutang sana, ngutang sini. Tersyukur. Ya? Tekudu gitu. Kalau penghasilan suami kita ya tidak besar, pengen HP yang merek iPhone, tekudu. Xiaomi ge cukup. Nah. Ya HP Xiaomi cukup. Tekudu iPhone, tekudu merek Xiaomi. Nu penting mah bisa nelpon, nu penting mah bisa nonton IG. Kalau kita hidup dengan rasa syukur, cenderung kita mandiri.
Moal bergantung karena hutang. Moal bu. Tahu nggak? Banyak orang yang susah berhutang padahal penghasilannya cukup. Karena dia tidak syukur. Dia hidup melebihi yang seharusnya. Ya. Kalau memang bisa beli mampu sepatu selop. Ibu kan masuk nganggo selopnya. Selopna itu nu 70.000. Terus 70.000. Ulah mikir anu 300.000. Terus gitu. Nah itu saya lagi cerita apa Pak? Syukur. Jadi kalau ingin punya syukur, lihat orang yang lebih sulit. Lebih sulit. Ya. Bapak ingin bersyukur terhadap istri Pak? Lihatlah wanita yang lebih butut dari istri Bapak. Serius. Jadi pas ningali istri teh, oh my God, meni gelis pisan. Nah gitu. Saya tahu kelemahan bapak-bapak, nu ditinggali teh wanita yang lebih cantik dari istrinya. Apa yang terjadi? Jadi tersyukur. Baik pulang ke rumah teh, Gusti, pamajikan teh ini asa butut-butut teuing. Sabab bapak ningalina nu garelis. Nah, Bu. Jadi ternyata kalau kita ingin mandiri, ingin maju, ingin religius, ingin berakhlak mulia, gantungkan cita-cita kita kepada Allah, bekerja dengan sungguh-sungguh, belajar, syukur. Syukur Bu, syukur. Syukur teh gampang diomongkan, dilakukan nama hese. Hese lah saya tahu. Kan? Seringkali kita hidup di atas kadar kemampuan kita, tak eta teh syukur. Akhirnya kita teu mandiri. Karena maksakeun maneh. Naon ieu ting haruleng gitu naon itu. Terharu apa tunduh apa baru nyadar. Oh rumaon. Nah. Syukur saja gak cukup. Aya hiji deui. Sobar. Bu, kalau disebut syukur eta teh kudu sebelahan dengan sobar. Nya. Kalau menurut surat Ali ya surat Al-Anbiya ayat 35, syukur dan sabar teh bersebelahan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan mengujimu dengan kebaikan dan keburukan. Diuji dengan kebaikan apakah kita syukur, diuji dengan keburukan ataukah kita Nabi Ibrahim itu diberi harta, diberi kuasa, diberi ilmu. Wah, pokoknya tak terhingga. Apa kata Nabi Ibrahim? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Allah. Ashkuru am akfuru. Apakah aku syukur atau kufur? Nah, jadi kita sangat mungkin diuji dengan kebaikan, tapi mungkin juga diuji dengan penderitaan. Di saat itulah kita kudu sabar. Sabar itu rumusnya apa, Bu? Nah, ulang. Sabar itu intinya apa, Bu? Bapak-bapak, inti sabar apa? Ada kata kunci kalau mau sabar. Menerima. Itu kata kuncinya. Udah terima. Ibu dikasih sakit roromehen. Tahu roromehen? Bahasa Indonesianya roromehen apa Pak? Perpecahan di antara suku. Apa roromehen? Perpecahan di antara suku orang ngalami perpecahan. Kata namina naon? Roromehen. Bu, ibu diuji kororomehen, tampi terima. Dihina ku suami, mama parud suku eta teh bilang, ayah ieu teh sampean mirip parud gitu. Jadi rumus dalam sabar manaon? Menerima. Diuji dengan sakit, terima ya. Diuji dengan suami nu kasep tapi bodoh, terima. Dan memang ujian mah kitu jalmi mah teh aya nu sampurna. Suami kasep bodoh deh. Kata teman-teman teh, teteh eta suami teteh meuni kasep kitu. Nya tapi tong diajak ngobrol gitu. Tahu nggak? Tong diajak ngobrol. Aku ge capek. Jadi kumaha? Keun we ditinggalikeun. Menang kita kasep ngan aduh Gusti bodona. Gitu loh, Bu. Ibu punya suami beunghar suami teh. Tapi pelit. Koret. Koretnya padahal duitna seueur, artosna seueur. Ayah,
Mamah teh hoyong gaduh motor lah parenting nganterkeun budak. Teu kudu atuh angkot aya, ojol loba, naon teu kudu. Sok. Wah, pelit pisan, beunghar tapi pelit. Ari ibu nu hiji deui mah suamina teh dermawan pisan. Tapi miskin. Apapun yang diminta istrina, sok mah ari aya artos mah gitu. Dermawan teu? Dermawan. Ya, ayah mamah teh hoyong mobil, hoyong motor. Hah? Motor? Usum hujan kieu mah teu kudu motor, meser mobil. Sok ari aya duit mah. Ayah mah moal pedit, dermawan teu? Ayah, ieu teh meuni geus balocor atuh imah teh. Renov atuh ayah. Apa? Renov? Ratakeun. Bangun 3 lantai. Bayar arsitek termahal, konsultan termahal. Ari aya duit mah sok. Ayah mah moal pedit. Ujian bukan? Dermawan tapi miskin. Ibu, saya ingin tanya, mana yang ibu pilih? Punya suami teh beunghar tapi pedit atau dermawan tapi miskin? Sok ngajawab teh nu teu ditanya. Beunghar tapi dermawan asa teh naroski itu abdi mah. Beunghar, kasep, dermawan, sampurna, denger soleh, itu mah nggak akan pernah ketemu di dunia. Please ngoal, ayana di akhirat eta ge mun urang asup surga. Jadi bapak-bapak, kita menemukan istri yang sampurna, sampurna moal aya di dunia, moal ayana di akhirat Pak. Eta ge mun bapak asup surga. Ya, jadi artinya apa? Hidup mah kudu diterima apa adanya. Makanya menerima. Tampi we. Gaduh suami beunghar tapi pedit, tampi we. Alhamdulillah aya keneh harta. Gitu. Baik teu ngarasakeun oge bae urang. Punya suami dermawan tapi miskin. Alhamdulillah si ayah teh juga namun beunghar hebat pisan. Dermawan, ya Allah terima kasih. Tah. Bahagia teu? Tadi kan rumusnya kita ini hidup bahagia dan selamat. Untuk bahagia dan selamat itu kan istilahnya teh bahasa yang abstrak. Bahagia selamat. Gimana supaya bahagia dan selamat? Mandiri. Maju. Beragama, religius, berakhlak mulia. Baru bahagia dan selamat bisa akan kita dapat. Tapi untuk bisa mewujudkan cita-cita kita manjur ya, kita kudu berdoa, kita kudu ikhtiar, kita kudu belajar, kita kudu bersyukur, kita kudu sabar. Nah yang berikutnya kita kudu sadar hidup mah fana. Apa bu? Apa? Fana. Bapak apa pak? Fana. Pana. Nah, Bu, kita kudu sadar loh, hidup mah ada ujung. Kade tah. Bapak ASN, kita bapak teh berujung. Ada pensiun. Ya. Ibu kan tos pensiunnya. Nah, tos pensiun. Tapi ada teman seangkatan ibu yang dipensiunkan ku Allah. Tidak dapat SK pensiun, dah keburu pupus. Iya enggak? Jadi kita semua yang hadir di sini jangan salah loh. Kita tuh ada ujung. Mata kita kudu meninggalkan jejak yang bagus. Karena ada ujung. Nih teman-teman ASN, sok damal nolaras. Sok melakukan pengabdian terhadap masyarakat. Dan katanya Anda bakal pensiun. Anda akan meninggalkan jejak. Apakah kita ini ASN yang disiplin, yang jujur, yang tekun, atau kumaha? Nah gitu. Jadi hidup tuh fana. Apa itu fana? Rusak, ada ujungnya. Ini yang dijelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 96. Ma indakum yanfad, yang ada di tanganmu itu habis. Habis. Ya. Dulu ibu kan puntennya nggak gini kan wajah ibu teh. Sorry ya, nggak gini. Mulus kali waktu SMA. Mulus. Ya, padahal teu kudu dirawat. Ibu bahkan cuci mukana teh ku sampo we dikitu-kitu. Nya keur SMA tapi mulus.
Ayeuna mah geus di samaraan sagala. Ek bobo teh di pasihan. Bonteng. Dikasihan alpukat. Wah, itu yang tradisional, perawatan secara tradisional ku buah itu buah ini ya. Makanya tiap suami mendekat geus di samaraan. Mau mendekat geus di samaraan. Ya. Tapi tetep bakal rusak. Tetep bapak-bapak rambut tadinya hitam nanti ada putih-putihnya. Nanti putihnya lebih menguasai yang hitamnya. Akan dominan, ya kan gitu. Daya ingat kita akan menurun, Pak. Menurun, ya. Saya sampai di satu ceramah nanya ibu-ibu, "Bu, hari suami ibu siapa namanya?" "Ayah." "Nya ayah teh saha?" "Astagfirullah, si ayah teh sahanya." Si ayah astagfirullah sampai istighfar. "Astagfirullah, si ayah teh sahanya, astagfirullah." Nah, udah 10 menit, Ustadz, Wawan. Oh, Pak Wawan ti tadi atuh. Kenapa? Karena manggil suamina udah 30 tahun apa? Ayah sampai Wawan nanti hilang dari memorina. Ya. Saya juga pernah tuh ceramah di masjid di Bandung tuh, ya. Di masjid besar, ya, yang hadir cukup banyak ribuan. Ternyata ada guru saya, Prof, damang Prof. Ya, saya ingin memuliakan juga istrinya kan. Biasa kan ari pangaosan teh ibu-ibu sok longtong seueur. "Prof, ari ibu teh saha namina?" gitu. Kan saya tanya, "Prof, ka dia sareng saha?" Jeung si ibu cenah. "Prof, punten ari istri Prof teh saha namina?" "Si mamah teh saha." Profesor teh. Komo nu karario ya. Nah, eta teh profesor. "Prof, saha namina?" "Kayak si mamah." "Ari sekretaris saha, Prof?" "Sinta." Ari ditanya istri mamah, namana lupa. Ari ditanya kalau sekretaris saha, Prof? "Sinta." "Iya aya masalah teu?" "Jangan culit teu aya masalah." Aya. Nyata aya masalah. Beliau tiap hari manggil sekretarisnya nama Sinta. "Coba surat dari Pak Dekan mana?" "Sinta." "Coba surat dari Pak Rektor mana?" Sinta. Every day Sinta. Wajar ngolotok. Ari ka istrinya udah hampir 40 tahun. Mama. Hilang nama aslinya. Ternyata lama-lama ketahuan. Kata beliau teh, Yuyun. Yuyun. Jadi ibu tong seudon aya masalah. Teu aya masalah. Tapi itu gambaran manusia mah fana. Daya ingatnya menurun, kulitnya kualitasnya menurun, fisik juga menurun, semua menurun, Pak. Makanya kita kudu meninggalkan jejak yang bagus. Teman-teman ASN tuh Anda kudu meninggalkan jejak yang bagus. Kenapa? Ada fana, ada ujung, ada pensiun. Baik pensiun ku negara atau dipensiunkan ku Allah Subhanahu wa taala. Indah, Pak, Bu, kalau kita sudah meninggal yang diomongin dari kita tuh kebaikan. Makanya ada doanya surat Asy-Syu'ara. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan saya bahan pembicaraan baik kalau saya sudah tidak ada. Hafal teh doanya? Asy-Syu'ara 83 sampai 85. Insya Allah kalau saya kadia di tes satu persatu. Asy-Syu'ara 83 85. Robbi habli hukman. Ya Allah, beri saya hikmah. Wa alhiqni bis solihin. Dekatkan saya dengan orang-orang soleh. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan saya bahan pembicaraan baik. Bahan pembicaraan oleh generasi setelah saya, oleh generasi pelanjut. Waj'alni mi warathati jannatin naim. Ya Allah, jadikan saya pewaris surga yang penuh kenikmatan. Jadi kalau kita ingin menjadi pewaris surga yang penuh kenikmatan, kita kudu meninggalkan jejak yang bagus. Jadi kita bapak-bapak bekerja yang sungguh-sungguh, ya. Kita jadi ASN yang amanah, yang kerja keras, yang jujur, yang penuh komitmen. Jadi ayah yang amanah, jadi ibu yang amanah, jadi masyarakat yang amanah. Nah, nanti akan menjadi pembicaraan bagus. Jadi ternyata untuk mewujudkan cita-cita yang begitu agung, yaitu mandiri, maju, religius, dan berakhlak mulia, kita itu harus banyak menggantungkan diri kepada Allah. Kita harus bekerja keras, kita harus bekerja cerdas, banyak belajar, kita harus
Bersyukur, kita harus bersabar dan sadar bahwa semua itu fana, tidak ada yang abadi, semua akan ada ujungnya. Nah, sebelum sampai di ujung itulah kita harus meninggalkan jejak-jejak yang bagus. Ya. Karena apa? Semua orang itu, saya bilang tadi, kalau nggak dipensiunkan oleh negara, seperti ibu kan pensiun oleh negara ada SK-nya ya Bu ya. Tapi ada kan yang dipensiunkan oleh Allah. Dan setelah dipensiunkan oleh negara, dipensiunkan oleh Allah. Kita semua akan meninggal. Kita semua akan meninggal. Siapa di antara kita yang paling duluan? Belum tentu yang paling senior. Bisa aja yang paling muda. Ya. Siapa di antara kita yang duluan? Bisa Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Anda duluan. Atau malah Allah menakdirkan saya duluan. Mungkin saya duluan menyolatkan ibu bapak. Ya nggak sih? Gitu. Jadi artinya kita harus selalu berjuang meninggalkan jejak-jejak yang bagus. Nah ini penting bagi ASN terutama. Tinggalkan jejak yang bagus. Caranya gimana? Jadi ASN yang amanah. Yang jujur, yang tekun, yang penuh komitmen. Yang yakin ini teh amanah. Nah kalau udah begitu, nanti setelah kita pensiun, apa? Diomongin oleh junior kita tuh baik-baik. Ya, diomongin oleh masyarakat itu yang baik-baik. Kita kudu meninggalkan jejak ya baik. Bu, ini pelajaran loh. Ketika Nabi SAW ditinggal wafat oleh Bunda Khadijah, Nabi itu sedih sekali. Sedih, terpukul gitu loh. Lalu, ya Rasulullah, kami belum pernah melihat engkau begitu bersedih. Kata beliau, gimana aku gak bersedih? 25 tahun aku rumah tangga dengan Khadijah. Tidak ada satu patah kata yang melukai hati saya. Ya, jadi Bunda Khadijah meninggalkan jejak yang bagus. 25 tahun teh manah Rasul teu pernah rahet. Lisanna teu terjaga. Kan suami ibu mah geus hancur pisan hatena teh. Cek ibu teh geuleuh. Kan suami ibu mah 2 tahun nikah geus hancur pisan. Geus teu berbentuk we. Nah, Nabi mah 25 tahun kan sareng bareng dengan Bunda Khadijah tuh 25 tahun. Akhirnya Bunda Khadijah wafat sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Dikuburkan di mana, Bu? Di Ma'la, ya, di Mekah kan? Bu, apa kata Nabi? 25 tahun aku rumah tangga, gak ada satu patah kata yang melukai hati saya. Ya. Oh, ya tuh ibu bilang, "Nya cenah Khadijah gitu kan Nabi soleh. Ari salaki abdi?" Nah, ya, tas kena salaki butut kan penting ibu soleh. Gitu. Nyata Bunda Khadijah gitu dah suamina tuh baginda Rasul. Ari abdi makan salakina jika kieu atuh Ustad. Nah, teu naon. Ibu masuk aya we alasan teh dinasehatan teh Gusti ya Allah. Dinasehatan teh aya we. Itu makan istri Nabi hari salaki orang jika kieu mah naon atuh da. Tapi karudeteun mata urang teh ngomong sok nya pikarudeteun atuh da nah kan. Ya tapi yang penting maksud saya kita meninggalkan jejak yang bagus. Ya kan gitu. Bapak indah sekali loh Bu Pak. Kalau Bapak meninggal lebih dulu ya bukan mendoakan. Bapak meninggal lebih dulu begitu Bapak meninggal lebih dulu istri Bapak ngomong gini, Teteh, terutama kamu menjadi ayah contoh bapak kamu. Bapak kamu mah disiplin, bager, soleh, pembelajar, jujur. Nyaah kamaman teh. Pokoknya kalau jadi ayah contoh bapak kamu. Berarti meninggalkan jejak apa? Baik ya. Tapi bisa jadi kade menjadi bapak tong juga bapak mana? Parah pisan. Ya. Ngan alhamdulillah bapak maneh teh pondok umur eta. Damun panjang umur mah mau ge moal kuat. Tapi pokoknya atong juga bapak maneh we kade ulah kade ya kan. Dan alhamdulillah Allah teh nolong mama pondok umur bapak maneh teh. Nah kan, jadi Pak jangan sampai kita ini meninggal justru nu rada plong teh keluarga terdekat terutama istri. Ya. Nah, jadi intinya kita semua akan meninggalkan jejak yang baik. Jadi untuk bisa mewujudkan cita-cita agung Cianjur manjur, maju mandiri, religius, berakhlak mulia, ingat rumusnya kudu banyak menggantungkan diri sama Allah,
harus ahsanu amala, lakukan amanah kita yang terbaik. Jangan lupa belajar dan belajar. Kemudian jangan lupa untuk selalu berterima kasih. Dan ingat, hidup itu selalu ada ujian. Sing sabar dan yakin hidup itu fana. Berarti kita kudu meninggalkan jejak-jejak yang bagus. Itu saja ibu bapak yang saya sampaikan. Sajam tadi jam genep, ayeuna jam 7. Nggak kerasa teh ibu, nggak kerasa, aku kerasa. Bu, Kangjeng Nabi mah upami tuang berhenti sebelum hanya. Jadi anjeunna mun tuang sate acan kenyang teu eureun. Nah, saya juga kalau ceramah sebelum Anda kenyang saya berhenti ngikutin sunnah Rasul. Jadi ulahku saya ceramah teh kieu, eta si ustad ngomong wae geus jam sakieu atuh geus atuh. Wah, ala kesekeng. Jadi sebelum Anda merasa capek, saya hentikan. Gitu. Nanti di lain kesempatan kita ketemu lagi. Insya Allah. Ya. Jadi bisa hadir di sini, bisa lewat radio, bisa lewat YouTube, Instagram, ya. Nanti satu saat ya saya berkoordinasi dengan para pejabat di sini. Mungkin kita ada pengajian rutin sebulan sekali, ya, insya Allah, ya. Gitu. Ya, ini kan cita-cita, ya. Nanti kita akan wujudkan, ya, gitu. Dan ternyata masyarakat Cianjur itu Pak Bupati katingal saroleh pisan. Katingalilah insya Allah ahli surga gitu kan. Nah, tapi tentu para pejabatnya duluan ya kan gitu, baru rakyatnya gitu. Asal saroleh pejabatnya. Nah ibu bapak itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.